Terkatung-katung di Turki, 25 warga Bali diduga korban human trafficking agen TKI ilegal. Sebuah video memperlihatkan sebanyak 25 warga Bali terkatung-katung di Turki. Video tersebut ramai beredar di media sosial. Tampak dalam video berdurasi 15 detik itu, pria dengan membawa koper mengeluh untuk bisa pulang ke Indonesia. Mereka berbicara dalam bahasa Bali. Engkene beli irage gelandangan di sisin rurunge, ije pertanggungjawabannya. Irage ngide besik apang mulih gen ke Bali. De ya bekelina awake, bayahin gen tiketnya. Gimana nih beli? Kita gelandangan di pinggir jalan. Dimana pertanggungjawabannya? Kita cuma minta satu biar pulang aja ke Bali. Gak usah dibekalin, bayarin aja tiketnya. Tutur pria yang belum diketahui identitasnya dalam video itu. Usut punya usut, mereka diduga korban human trafficking atau penyelundupan orang oleh agen TKI, tenaga kerja Indonesia ilegal. Kasus ini pun sudah bergulir di Polda Bali setelah dilaporkan pada 22 Februari 2022 lalu melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Terdapat 2 orang terlapor dalam laporan. LP-100-Romawi 2-2022 SPKT Polda Bali. Terlapor dengan inisial KPR nama agen di Indonesia dan SARR agen di luar negeri. Pelapor atau korban NKT diminta sejumlah 25 juta saat itu. Kuasa hukum korban Iputu Pastike Adnyana SH menjelaskan, awal perjanjian kliennya sebelum berangkat ke Turki untuk bekerja. Klien kami direkrut dan dijanjikan pekerjaan di Turki sebagai housekeeping dan mendapat fasilitas apartemen, serta klien kami telah membayar senilai 25 juta dan dijanjikan apartemen yang layak dipakai, ungkapnya kepada Tribun Bali. Lanjut Putu menuturkan, sesampainya di Jakarta saat pemeriksaan di imigrasi, korban baru mengetahui jika diberangkatkan dengan visa holiday karena perjanjian di awal menggunakan visa kerja. Lalu sesampai di Turki, klien atau korban istirahat sehari dan keesokan harinya dipekerjakan di tempat yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terlapor. Bahkan ada beberapa teman lainnya yang dijanjikan bekerja di housekeeping, tapi dipekerjakan di klub malam. Tempat tinggal dalam satu mes ditempati puluhan orang dan tempat tidur pun bergantian yang membuat keadaan tidak nyaman untuk beristirahat. Video daripada korban di mana korban ini ditempatkan di dalam satu losmen yang berjumlah 25 orang, di mana mereka harus bergantian untuk tidur karena bed tidur mereka tidak cukup untuk 25 orang. Ada yang mereka terpaksa bekerja serabutan. Ada yang sebagai cleaning service, bagi malam mereka bergantian tidur dengan temannya antara yang bekerja pagi dan malam. Miris sekali kondisinya, bebernya. Dan sesampainya di Turki, korban dijanjikan membuat visa kerja, namun hanya mendapatkan visa holiday. Karena visa holiday sudah habis, maka klien kami mencari ikamet sendiri dengan biaya pribadi. Para korban menuturkan sesampainya di Turki kondisinya sangat memprihatinkan. Sejumlah PMI yang diduga tertipu agen ilegal tersebut dipekerjakan tanpa kontrak. Sesampainya di Turki, mereka baru dicarikan pekerjaan tanpa kontrak yang jelas hingga kabur. Beberapa PMI yang mengadu kepada kami tidak bekerja dan selalu mendapatkan intimidasi maupun ancaman-ancaman sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang kami miliki, tuturnya. Menurut keterangan beberapa korban dijelaskan Putu dalam tekanan terlapor, di mana terlapor mensyaratkan dengan perjanjian bahwa terlapor akan memulangkan korban dengan syarat bahwa korban harus membuat pernyataan tidak akan mempersoalkan terlapor atau melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib di Bali atau ke polisi. Otomatis mereka bekerja tanpa kontrak jelas dan si penerima kerja juga memperlakukan mereka tidak manusiawi dengan gaji di bawah standar. Akhirnya mereka kabur karena tidak betah ketika mereka kabur selesai sudah tanggung jawab terlapor SARR CS itu, dan itu yang mereka inginkan, lalu merekrut lagi, paparnya. Beredar video memperlihatkan 25 warga Bali yang terkatung-katung di Turki seperti gelandangan. Dalam video tersebut memperlihatkan bagaimana kondisi tempat tinggal dari 25 warga Bali yang berada di Turki tersebut. Pada video yang pertama yang diterima Tribun Bali pada hari Rabu memperlihatkan tempat yang kecil tak cukup untuk ditinggali 25 orang. Seorang yang merekam video tersebut berjalan memperlihatkan bagaimana kecilnya ruangan tersebut. Tempat tersebut diketahui memiliki 2 ruangan yang berbentuk persegi panjang.
Di kamar pertama terdapat 2 orang, di mana satu orang yang tertidur menggunakan selimut. Mereka mengaku tidak bisa tidur lantaran berdesak-desakan akibat kecilnya ruangan yang ditempati. Bahkan salah seorang dalam video tersebut pun mengalah memberikan kesempatan tidur bagi yang mereka bekerja pagi keesokan harinya. Kondisi seperti ini, teman saya yang kerja pagi belum tidur sempit-sempitan, tutur perekam video tersebut. Terpisah, Kepala UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Denpasar, Wiam Satriawan menegaskan, 25 orang asal Bali yang mulanya diduga sebagai pekerja migran Indonesia PMI masih berstatus sebagai turis. Ia mengatakan 25 orang tersebut informasinya merupakan warga Bali. Informasinya begitu, orang Bali jumlahnya 25 orang. Ini sebetulnya prosedur awalnya mengarah ke perorangan, jadi bukan agensi. Bukan PT LPK jadi perorangan. Jadi ini sudah jelas pelanggaran hukumnya. Jadi seperti calo atau sponsor, ungkapnya. Dia mengatakan sebetulnya untuk kasus pemberangkatan seperti ini tidak ada landasan hukumnya sama sekali karena betul-betul non-prosedural. Sementara itu tuturan 25 orang ini hanya dipulangkan dan yang bisa memulangkan adalah orang yang memberangkatkan mereka. Sebetulnya kasus karena ranahnya di luar negeri dan kita memiliki perpanjangan tangan di luar negeri seperti KBRI. Seharusnya diurus di sana dulu. Yang penting melindungi mereka dulu di sana. Kalau masalah pemulangan dan lain-lain, belakangan saja. Yang penting mereka aman di sana. Saya sudah bersurat ke pusat terkait ini. Jadi wewenang untuk berhubungan ke Menteri Pusat, bukan saya, tambahnya. Dan ke-25 orang ini diduga pergi ke Turki menggunakan visa holiday atau berlibur. Ini merupakan modus yang sering terjadi dan berulang-ulang terjadi. Harusnya pahamlah, masa mau kerja visanya holiday. Kejadian ini sudah terlalu sering dan beberapa kali nggak sadar-sadar juga. Kalau mau bekerja secara resmi mencari lowongannya di lembaga yang memiliki surat izin pengerahan PMI. Ini yang tidak dilakukan oleh mereka dan mereka percaya begitu saja, katanya. Wiam pun baru disurati oleh kuasa hukum salah satu dari 25 orang tersebut sekitar 3 hari lalu. Sampai saat ini pihak keluarga dari 25 orang tersebut belum ada yang menghubungi BP2MI. BPM2MI Bali pun sama sekali tidak memiliki data dari 25 orang tersebut. Menurutnya kasus ini masih sangat embrio, namun sudah dilaporkan ke Polda oleh salah satu kuasa hukum 25 orang tersebut. Wiam pun telah bersurat ke BP2MI Pusat dan masih menunggu. Posisinya menunggu surat dari pusat dan balasan dari Kemenlu. Makanya saya bilang ini kasusnya kalau mau pulang ke orang yang memberangkatkan. Mereka belum PMI statusnya, masih turis yang akan dicarikan pekerjaan. Begitu modusnya. Jadi kamu diam di sini sebelum saya carikan pekerjaan. Kepulangannya tidak melalui BP2MI di luar mekanisme pemerintah karena penipuan, katanya. Sebuah pelajaran penting Semeton Istana Channel, jika Anda memang ingin benar-benar bekerja dan berangkat ke luar negeri, setidaknya pahami dulu, paling tidak, legalitas dari perusahaan yang memberangkatkan Anda. Lihatlah tempat-tempat resmi yang biasa memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri. Informasi itu sekarang ini bisa dengan mudah dapat Anda akses melalui internet. Dan jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Terima kasih atas atensi Anda, Semeton Istana Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.